Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, guten Morgen. Saya Vika Ristanti, guru bahasa Jerman SMA Negeri 2 Wates. Dalam pembelajaran bahasa Jerman di SMA Negeri 2 Wates, keterampilan menyimak Hörverstehen menjadi salah satu aspek yang paling sulit dikuasai siswa. Banyak murid mengalami kesulitan memahami pengucapan penutur asli, mengenali makna kata dalam konteks, serta menangkap ide pokok dari teks lisan. Murid tidak terbiasa dengan intonasi dan kecepatan bicara penutur Jerman. Pembelajaran masih bersifat konvensional, hanya menggunakan rekaman dari buku teks tanpa latihan kontekstual. Akibatnya, siswa kurang termotivasi dan tidak terbiasa berlatih mendengarkan secara mandiri. Sebagai guru bahasa Jerman, saya merasa perlu menciptakan inovasi pembelajaran yang lebih relevan dengan karakter peserta didik era digital, sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup, bermakna, dan menyenangkan. Tantangan saya sederhana tapi penting. Bagaimana agar siswa bisa mendengar, memahami, dan berbicara dengan percaya diri. Dari situ lahirlah ide untuk menciptakan media inovatif Smada Hörbook. Hörbook membuat murid tidak hanya belajar bahasa, tapi juga belajar berpikir kritis, bekerja sama, dan menghargai teman. Smada Hörbook, inovatif Lernmedium für den Deutschunterricht. HS, Prihes, Lebes. Dengarkan, ucapkan, dan hidupi bahasanya. Pembelajaran bahasa Jerman di SMA Negeri 2 Wates masih mengandalkan audio yang otentik, di mana siswa sulit memahami pengucapan bahasa Jerman dari penutur asli. Mereka sulit mengetahui makna kata dalam konteks percakapan dalam bahasa Jerman, dan mayoritas dari mereka sulit memahami ide pokok apa yang mereka pelajari. Media audio sangat terbatas sehingga mereka harus terus terbiasa berlatih. Hörbook berisi rekaman percakapan bahasa Jerman di mana peserta didik dapat scan barcode yang saya tampilkan dan kemudian menginstalnya di handphone masing-masing dari yang mereka miliki. Mereka bisa belajar secara mandiri terkait dengan percakapan bahasa Jerman sehingga mereka bisa mengulang kembali apa yang dia dengar secara mandiri. Pembelajaran dengan Hörbook saya rancang berdasarkan pembelajaran mendalam yang siswa benar-benar mengalami, menalar, dan mencipta. Dengan pembelajaran deep learning ini, siswa tidak memahami bahasa saja tetapi juga mampu mengembangkan karakter, keterampilan berpikir tingkat tinggi, berkolaborasi, dan mencipta makna dari pengalaman belajarnya. Proses pembuatan Hörbook yang pertama, analisis kebutuhan pembelajaran. Kedua, menulis naskah dialog berdasarkan kehidupan siswa yang relevan. Kemudian yang ketiga, saya lanjut tahap produksi audio. Kemudian saya lanjut yang terakhir, penyusunan aplikasi. Hörbook saya terapkan dalam pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama ada tahap experiencing, di mana peserta didik dapat mengalami secara langsung dan mereka menumbuhkan rasa ingin tahu mereka, kemudian mempunyai rasa empati dan keterbukaan dalam belajar bahasa Jerman. Tahap kedua, mereka bisa menanya dan mengeksplorasi dalam kelompok untuk mendengarkan dialog lewat HP terkait dengan media Hörbook. Mereka bisa mencatat, kemudian mendengarkan kembali apa yang menjadi tugas mereka menggunakan Hörbook. Guru di sini bisa mendampingi berkeliling untuk memastikan bahwa pembelajaran sesuai dengan apa yang diinginkan. Kegiatan ini bisa melatih kemandirian dan juga kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Pada tahap ketiga nanti adalah reasoning atau menalar. Siswa bisa menuliskan struktur kalimat dan mendiskusikannya dengan guru. Guru menuliskan di papan tulis, kemudian siswa menyalin apa yang menjadi hal-hal penting. Di tahap ini, mereka bisa belajar gotong royong dan juga melatih kemampuan bernalar logis. Tahap keempat yaitu creating atau mencipta. Siswa dapat membuat percakapan baru dan merekam versi mereka sendiri, kemudian mereka bisa praktek berpasangan dalam berbagai konteks. Tahap ini bisa menumbuhkan kreativitas, keberanian berpendapat, dan kepercayaan diri. Tahap kelima yaitu refleksi. Siswa bisa menyampaikan pengalaman belajar, kesulitannya, dan kemudian solusi yang mereka temukan. Melalui refleksi ini, tumbuh kesadaran diri, tanggung jawab, dan karakter berakhlak mulia. Dari proses ini, siswa menjadi lebih percaya diri berbicara dalam bahasa Jerman, pelafalan mereka membaik, dan mereka mulai menikmati belajar bahasa.
apresiasi yang luar biasa kepada karya Ibu Vika Ristanti tentang media Smada Horbok. Media ini tidak sekedar memudahkan siswa belajar bahasa, tetapi menghadirkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan kolaboratif. Saya memberikan dukungan penuh kepada Ibu Ristanti SPD MPD selaku guru bahasa Jerman SMA Negeri 2 Wates dalam rangka apresiasi GTK transformatif. Saya sebagai guru bahasa Jawa di SMA Negeri 2 Wates terinspirasi untuk membuat media pembelajaran seperti halnya Horbox untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mendengarkan pada murid mata pelajaran bahasa Jawa. Selanjutnya, untuk Ibu Vika Ristanti, selamat dan sukses untuk mengikuti ajang GTK Transformatif 2025. Halo, guten Morgen, Ibu Dewa. Di sini saya akan menceritakan pengalaman mempelajari bahasa Jerman. Awalnya saya merasa bahasa Jerman itu bahasa yang sangat sulit dan ribet ya. Namun setelah saya bertemu dengan Ibu Vika, saya merasa bahwa bahasa Jerman itu bahasa yang menyenangkan dan mudah dipelajari. Karena beliau membawakan banyak inovasi dan pembelajaran bahasa Jerman di sini itu sangat menyenangkan. Dari Ibu Vika sendiri itu menerapkan pembelajaran yang sangat fun ya, yang sangat interaktif karena dalam pembelajarannya diselingi juga dengan ice breaking, dengan quiz. Jadi kita bisa lebih happy dalam belajar ini. Saya kira belajar bahasa Jerman itu susah dan lumayan ribet. Nah, tapi Bu Vika ini mengajarkan saya dan Zahira serta teman-teman yang lainnya secara step by step, mulai dari dasar sampai ke yang paling kompleks. Jadi, Bu Vika ini mengajarkan yang susah jadi mudah, begitu. Nah, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya mengikuti lomba bahasa Jerman yang dibimbing langsung oleh Bu Vika. Nah, saya itu masih kesulitan dan bingung dalam pengucapan bahasa Jerman. Kemudian Bu Vika merekomendasikan aplikasi Horbox yang dibuat oleh Bu Vika sendiri. Nah, dengan aplikasi Horbox tersebut, saya merasa terbantu dan siap dalam persiapan dan pelaksanaan lomba pada hari H tersebut. Jadi lebih lancar ya Zaira? Betul, dan saya jadi merasa lebih pede banget saat pelaksanaan hari H lomba tersebut. Viel Frau Vika atas apresiasi GTK Transformatif 2025. Cus! Halo, saya Raga. Dan saya Anas. Kami dari kelas 12E. Kamu tahu gak sih, belajar pakai Smada Horbox itu asik banget loh. Ya, apalagi Horbox itu bisa mendengarkan dialog asli, bahkan membuat versi kita sendiri. Jadi, kita bisa tahu tuh dialog orang Jerman waktu mesen makanan di sebuah kafe. Dan yang paling seru nih, kita bisa merekam suara kita sendiri seperti penyiar radio. Nah, sekarang kita bisa jadi lebih pede buat ngomong bahasa Jerman. Gak takut salah lagi deh. Horbox itu bisa membuat belajar kita menjadi lebih fun, bahkan membuat kita tidak merasa bosan sama sekali. Maka dari itu, jangan lupa belajar menggunakan Horbox. Dan selamat berjuang buat Bu Vika di apresiasi GTK Transformasi tahun 2025. Dan kesu. Dan kesucu. Auf Wiedersehen! Tschüss!